Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswanto, NIM 4611421142 dari program studi Teknik Informatika. Pada kali ini, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan mengenai potensi bencana dan mitigasi. Sebelum itu, marilah kita memahami apa itu bencana. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi, jenis bencana itu dapat dibagikan menjadi 3. Yang pertama yaitu alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian yang kedua adalah bencana non-alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga ada bencana sosial yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia sendiri yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Nah, jika dilihat pada gambar di samping, ini adalah contoh-contoh dari bencana, yaitu diantaranya ada kebakaran, kemudian banjir, angin topan, kekeringan, kemudian ada angin kencang, kemudian ada gunung meletus, hujan deras, dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya yaitu tentang apa sih itu potensi dan mitigasi bencana. Nah, saya tinggal di Kelurahan Balas Plumpri, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Sebelum itu, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai profil Kota Surabaya. Kota Surabaya sendiri adalah ibu kota provinsi di Jawa Timur yang sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak di 800 km sebelah timur Jakarta dan 435 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Nah, saya tinggal di Kecamatan Wiyung yang merupakan sebuah kecamatan di kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini dahulunya merupakan sebuah kawasan pertanian, tetapi saat ini sebagian tanah yang dipakai untuk lahan pertanian telah digunakan untuk pembangunan kawasan, perumahan, dan komersial. Jadi di Kecamatan Wiyung sendiri itu terdapat 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Babatan, Balas Klumprik, Jajar Tunggal, dan Wiyung. Saya tinggal di Kelurahan Balas Klumprik, teman-teman. Nah, setelah mengetahui mengenai tempat tinggal saya di kota Surabaya, selanjutnya apa sih itu mitigasi bencana? Jadi, mitigasi bencana yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Kemudian potensi bencana yang ada di kota saya. Jadi dari sekian banyak jenis-jenis bencana tadi, potensi bencana yang sering atau kerap terjadi di wilayah tempat tinggal saya, yaitu di Kelurahan Balas Plumpri, yaitu adalah bencana kebakaran. Karena di Surabaya sendiri ini, terutama di tempat tinggal saya adalah kawasan yang padat penduduk dan kebanyakan rumah-rumahnya
saling berdempetan antara tetangga, jadi potensi terjadinya kebakaran ini sangat banyak terjadi gitu. Jadi kebakaran itu sendiri merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia, human error, dengan dampak kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha. Kemudian juga dapat menghambat perekonomian dan pemerintah, bahkan korban jiwa juga. Baik teman-teman, jadi di sini penyebab kebakaran sendiri itu seperti yang tadi dapat teman-teman ketahui, salah satunya adalah karena human error. Jadi menurut faktanya 70% kebakaran pemukiman itu terjadi karena korsleting listrik. Sisanya yaitu terjadi karena kebocoran tabung gas atau kompor, kemudian karena putung rokok yang dibuang sembarangan, atau cuaca panas yang mendukung terjadinya timbulnya api dan kebakaran. Jadi penyebab kebakaran bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran juga, kemudian kelalaian manusia atau human error ini, yaitu karena instalasi listriknya yang tidak standar, kemudian lupa mematikan kompor saat pergi, membuang putung rokok sembarangan seperti tadi yang saya maksud. Kemudian karena adanya kesengajaan juga, mungkin melalui pembakaran hutan karena ingin membuka lahan atau membakar sampah sembarangan. Yang selanjutnya karena alam, yaitu kebakaran hutan akibat gesekan antar batang, sambaran petir atau gunung api meletus dan lain-lain. Jadi teman-teman, untuk langkah persiapan atau mitigasi yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan oleh teman-teman saat di rumah atau dimanapun di bangunan gedung lainnya, yaitu salah satunya yaitu membuat rencana penyelamatan dan komunikasi bagi keluarga untuk menghadapi risiko terjadinya kebakaran. Kemudian yang kedua, bisa membuat skema jalur evakuasi di rumah, sekolah, kantor, atau bangunan lainnya yang apabila kebakaran terjadi tiba-tiba, kalian sudah tahu atau setidaknya paham bagaimana skema jalur evakuasi tersebut. Yang ketiga yaitu menghindarkan peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. Kemudian memeriksa kondisi tungku masak, yaitu kompor minyak atau kompor gas, selang, tabung, dan lain-lain. Dan segera ganti apabila ada komponen yang rapuh atau bocor. Kemudian jangan lupa untuk memperhatikan instalasi listrik, yaitu perlu diperiksa secara berkala instalasi listrik di rumah. Apabila terdapat kabel, sambungan, atau stop kontak yang rusak, segera diperbaiki atau diganti. Dan simpanlah barang-barang yang mudah terbakar secara hati-hati ya teman-teman. Dan pada saat misalnya terjadi pemadaman lampu listrik, jangan meletakkan lilin dekat dengan bahan yang mudah terbakar. Contohnya seperti kasur, jangan diletakkan dekat kasur atau kain atau kayu. Kemudian menghindari penggunaan peralatan listrik melebihi beban kapasitas meter listrik, yaitu pemasangan instalasi listrik dengan terlalu banyak sambungan atau memakai isolasi begitu akan mudah memuai dan merupakan penyebab utama kebakaran. Jika terjadi kebakaran, hal-hal yang harus dilakukan adalah teman-teman bisa jika terjadi misalnya ada alarm kebakaran begitu ya, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian yang teman-teman gunakan terbakar atau terkena percikan api, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam, dan jangan lupa untuk melindungi muka dengan tangan. Yang terpenting adalah dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak di kebakaran. Dan segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman dan bersama-sama. Bila kebakaran sudah terjadi, ada juga beberapa hal yang harus teman-teman lakukan, yaitu setelah api seluruhnya padam, jangan langsung masuk ke dalam bangunan ya teman-teman. Waspada terhadap kerusakan bangunan akibat kebakaran, yaitu dengan mengecek kekuatan tembok atau bangunan dinding. Jangan sampai teman-teman membahayakan diri walaupun kebakarannya sudah selesai,
nekat untuk masuk untuk menyelamatkan barang-barang teman-teman karena itu sangat-sangat tidak aman. Jadi selanjutnya yaitu perlu dilakukan inventaris barang-barang dan dokumen penting yang ada dalam rumah sebelum memilih mana yang akan dibuang. Kemudian bersihkan sisa abu dan reruntuhan dengan menggunakan masker dan sarung tangan untuk menghindari hirupan debu. Jadi mungkin selanjutnya selain kebakaran juga yang sering kerap terjadi di wilayah tempat tinggal saya yaitu hujan deras yang disertai angin kencang dan petir. Jadi curah hujan yang ekstrim dalam waktu singkat terkadang disertai hujan es dan petir yang mampu menciptakan kondisi banjir. Dan juga disertai angin kencang yaitu angin yang dibuat oleh area udara yang dingin secara signifikan akibat hujan setelah mencapai permukaan tanah dan menyebar ke segala arah. Jadi, hujan lebat yang kerap terjadi tidak hanya di Surabaya, juga di beberapa daerah di Indonesia juga ini, menurut Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, menjelaskan bahwa perubahan cuaca yang kerap terjadi di beberapa wilayah Indonesia saat ini itu memang lazim terjadi, karena dari perubahan periode musim yang terjadi di Indonesia saat ini, bukan hanya di akhir periode musim penghujan saja, namun cuaca ini juga dapat terjadi ketika memasuki periode peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi hujan lebat ini sendiri merupakan salah satu kejadian bencana alam yang banyak sekali terjadi di Indonesia. Hujan lebat terjadi akibat adanya faktor curah hujan seperti awan cumulonimbus. Selain itu, wilayah Indonesia juga memiliki wilayah lautan yang besar daripada daratan ya teman-teman. Nah, salah satu contoh dari dampak hujan deras yang disertai angin kencang yaitu seperti teman-teman lihat di ini bahwa semua atap-atap maupun tong sampah dan potensi jatuhnya seperti pelang-pelang lampu merah atau pelang iklan gitu ya, jalan raya ini sangat-sangat membahayakan jika misalnya ada orang yang melintas di jalan tersebut, atau bisa jadi kejadian pohon yang tumbang begitu ya, sering kali terjadi juga di daerah saya begitu. Jadi hujan lebat ini merupakan potensi dari pertumbuhan awan konvektif yang banyak yang terjadi di Indonesia seperti awan cumulonimbus. Jadi hujan lebat ini tidak hanya terjadi di musim hujan saja ya, tapi juga dapat terjadi pada musim kemarau. Jadi untuk mengetahui karakteristik awan pada kejadian tersebut diperlukan sebuah alat inderaja seperti radar cuaca untuk dapat melihat dan menginterpretasikan struktur awan penyebab hujan lebat. Lantas bagaimana teman-teman untuk mitigasi dari bencana alam hujan deras ini? Jadi adapun sejumlah upaya mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu baik mitigasi struktural ataupun mitigasi non struktural. Jadi teman-teman, untuk mitigasi struktural yang bisa diambil dalam menghadapi bencana yang muncul karena hujan lebat ini, yaitu dengan membersihkan sampah yang ada di selokan, sungai maupun tubuh airnya untuk meningkatkan volume tangkapan sungai saat hujan. Kemudian bisa juga dengan memperbaiki tanggul, baik tanggul beton atau tanggul alam sungai, agar debit air sungai tidak meluap
dan memperbaiki pintu air bendung untuk pengaliran ke saluran irigasi. Dan tidak lupa untuk memperkuat zona perakaran tanaman di tebing bukit. Selain itu juga bisa membangun sebuah tebing tembok untuk mengurangi bahaya longsor dari lereng-lereng yang berpotensi longsor. Sementara itu untuk upaya mitigasi non-struktural dengan kebijakan atau peraturan tertentu bisa dilakukan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat secara bersama-sama terkait potensi bencana dan dampak yang mungkin terjadi saat hujan lebat. Perlu adanya pemberdayaan pada masyarakat sebagai relawan, regulasi, dan peraturan untuk mitigasi dan adaptasi bencana. Langkah-langkah yang harus disiapkan guna mengantisipasi bencana akibat hujan lebat salah satunya adalah adanya regulasi atau peraturan SOP yang menyangkut tugas yang harus dilakukan dan di wilayah mana termasuk sumber pendanaannya. Pemerintah juga perlu membangun teknologi untuk mitigasi dan adaptasi karena hal ini dapat meningkatkan kapasitas sehingga resiko terjadinya bencana akan berkurang pula. Lalu bagaimana dengan antisipasi masyarakat kita dalam menghadapi bencana akibat hujan lebat ini? Jadi kita bisa berpartisipasi, bisa mengantisipasi dengan menerapkan sebuah teknologi yang namanya rainwater harvesting atau menampung air hujan yang jatuh di atap rumah lewat talang dan ditampung dalam penampungan air hujan. Nantinya air hasil tampungan bisa dimanfaatkan untuk simpanan air atau dimasukkan ke dalam sumur resapan untuk pengisian air tanah, keperluan mencuci dan mandi, maupun untuk sebuah kolam ikan atau lainnya. Jadi langkah tersebut bisa ditempuh untuk mengurangi air hujan yang terbuang menjadi air larian yang bisa menjadi air genangan. Langkah kedua, kita juga bisa menebang cabang pohon yang jika dilihat sudah tinggi atau setidaknya memangkas ujung-ujung pohon untuk mengantisipasi bencana angin kencang yang mungkin terjadi saat hujan lebat tadi. Tak hanya itu teman-teman, masyarakat yang tinggal di wilayah kampung atau pedesaan seperti saya misalnya bisa membuat sumur resapan bersama atau yang biasa disebut dengan biopori, atau juga membersihkannya sehingga tebal air hujan yang ditampung. Jika sudah punya, jangan lupa untuk membersihkannya secara teratur agar air hujan yang ditampung bisa lebih banyak. Baik, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan dan berbagi kepada teman-teman terkait potensi bencana, kemudian bagaimana cara memitigasi atau upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko atau dampak dari sebuah bencana. Jika ada kurangnya, saya memohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat.